Shalom Oma Opa sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kami mau bersaksi bahwa orang-orang tua bukanlah hambatan bagi warga GPIB untuk berperan di tengah pelayanan dalam rangka melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sekalipun fisik semakin melemah, tenaga semakin berkurang, daya ingat juga menurun, tetapi PKLU senang melayani sebagai warga yang sedia bertanggung jawab. Kami tetap semangat dan bersyukur karena ada kekuatan Tuhan dan membuat kami sehat. Dengan sukaria, mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan memuliakan namanya. Kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 18, bait 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Mari Oma Opa sekalian, kita menaikkan doa pembukaan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami Pelkat PKLU sebagai persekutuan yang penuh riang gembira, kami kaum lanjut usia tidak berhenti berperan. Bahkan kami dapat melayani keluarga dan pelayanan dengan lebih kreatif. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami. Karuniakan roh kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, memaknai syukur HUT yang ke-10 saat ini. Kami juga memohon apabila kami meninggalkan ruang virtual ini, kami tidak meninggalkan hadirat-Mu, tetapi kiranya Tuhan tetap dekat dengan kami, dan peganglah kami dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oma Opa sekalian yang berada di rumah, kita akan menaikkan litani pujian yang diambil dari Mazmur 136, ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 136, ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan membacakannya dengan silih ganti. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan.
akan menyanyikan nyanyian umat dari Gita Bakti 55 bait 1. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semakanlah hati-hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin lekat, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami kembali boleh bersekutu bersama. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena itu mohon kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat dimampukan untuk bisa menerima, memahami, dan lebih dari itu kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Karuniakan kepada kami hikmat, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami berlakukan dalam hidup bersama keluarga kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk kita mendengar firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal 18, Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 23, dan Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Kita akan membaca Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 23 dan Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap,
tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Bacaan berikutnya adalah dari Mazmur 71 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya, Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita berada di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum tentu dan kita sama-sama belum tahu kapan akan berakhir. Tapi meskipun demikian, semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk bersekutu tidak boleh pudar, tidak boleh surut, sebab hanya itu kekuatan yang bisa kita dapat dari Tuhan melalui persekutuan. Ada kisah tentang nasib orang tua. Beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum waktu-waktu ini, kalau ada oma dan opa, anak-anak merasa senang. Cucu-cucu merasa senang karena mereka bisa merasakan kedekatan dengan oma opanya. Bahkan ada banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada oma opanya. Sehingga para oma dan opa punya jabatan baru, yaitu sebagai MC, momong cucu. Jadi banyak orang tua yang menitipkan anak-anaknya kepada oma opanya, dan oma opa dengan gembira menerima titipan itu, dengan sukacita menerima titipan itu, dan membuat kategori baru dalam pekerjaan sebagai momong cucu, MC. Tetapi masa-masa itu kemudian belakangan menjadi surut. Kenapa? Karena makin kesini para cucu menjadi makin sulit untuk diurusi oleh oma dan opa. Karena para cucu pada masa kini sudah menjadi cucu milenial yang tidak perlu sentuhan oma opa, yang tidak perlu gaya bercandanya oma opa, yang tidak lagi tertarik pada kisah-kisah kepahlawanan opanya, tetapi lebih tertarik pada gadget, pada HP, permainan, games dan lain-lain. Sehingga kemudian makin kesini oma opa makin menjadi menjadi makin tidak berguna. Percuma ada oma dan opa, cucu-cucu lebih menikmati gadgetnya daripada bercengkrama dengan oma opanya. Dan dengan demikian profesi momong cucu menjadi sekedar profesi penunggu rumah. Ketika anak-anak bekerja, cucu-cucu di rumah dititipkan ke oma opa, tapi oma opa hanya berprofesi sebagai penunggu rumah, ngunci pintu supaya anak-anak tidak lari keluar, tetap di dalam dan seterusnya. Apakah itu berarti para oma dan opa mengalami degradasi atau penurunan
penurunan peran. Aduh, dari orang yang sangat dihormati oleh anak-anak, dirindui oleh cucu-cucu karena cerita-cerita zaman dulu yang heroik, yang ajaib, yang bagi cucu-cucu merupakan sebuah pengalaman indah, sekarang berganti menjadi sekedar penunggu rumah. Apakah dengan demikian oma opa kemudian menjadi kelompok orang yang sekedar saja ada di rumah itu, dirawat dan diberikan kebutuhan-kebutuhan oleh anak-anak tanpa bisa memiliki peran yang lebih? Nah, disinilah kemudian kita harus berani melihat secara jujur apakah sesungguhnya kita sebagai orang tua, sebagai oma opa rela bersedia diperlakukan dalam tanda petik, diperlakukan seperti itu hanya sebagai nungguin rumah, penunggu rumah. Apakah kita sebagai oma opa sudah puas dengan situasi itu? Ya sudahlah, habis mau bagaimana lagi, saya nggak ngerti gadget, saya nggak bisa, kecepatan berpikir cucu-cucu zaman sekarang tidak bisa kita kejar. Apakah kita kemudian berhenti menjadi seorang oma dan opa yang produktif bagi keluarga? Apakah kita sebagai orang tua, sebagai oma dan opa cukup puas dengan situasi seperti ini? Nah, hari ini kita belajar dari Yitro. Yitro itu mertua Musa. Mertuanya Musa yang pasti sudah jadi opa karena Yitro dititipi anak dan cucunya Musa. Zipora tinggal bersama orang tuanya dan anak-anaknya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yitro. Ketika Yitro mengunjungi Musa, dia melihat Musa kewalahan, lalu Yitro memberi nasihat, begini seperti yang kita baca tadi. Yitro memberi nasihat kepada Musa untuk mengorganisir kepemimpinannya sehingga kemudian Musa bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Di akhir kisah ini kita sama-sama tahu bahwa Musa melakukan itu, tetapi bagian itu menjadi pembahasan yang lain. Yang akan kita bahas adalah bagaimana inisiatif Yitro untuk memberi nasihat kepada Musa. Yitro melihat ada hal yang tidak beres dari kepemimpinan Musa. Yitro melihat ada sesuatu yang perlu dibenahi. Karena itu Yitro kemudian memberi nasihat. Apakah kemudian Yitro memaksa supaya Musa melakukan nasihatnya? Tidak. Apakah Yitro kemudian menekan Musa? Kalau kamu nggak mau melakukan itu maka anakmu, cucumu akan saya begini-begini? Tidak. Apakah Yitro marah kalau Musa tidak melakukannya? Tidak. Poin pentingnya adalah di sini. Yitro melihat ada yang tidak beres, Yitro melihat ada masalah, maka Yitro maju berinisiatif memberi nasihat. Titik. Sampai di sini kita bisa memahami bahwa memang itulah sebenarnya seharusnya tugas orang tua terhadap anak-anaknya, terhadap cucunya. Sampai di sini kita sama-sama paham bahwa memang itulah yang harus kita lakukan. Ya sudah, itu berarti bahwa setiap oma dan opa meskipun secara fisik hanya duduk menunggu rumah, tetapi pikiran dan hatinya bisa tetap diarahkan untuk melakukan berbagai hal. Pikiran dan hatinya bisa difokuskan untuk membereskan berbagai persoalan sesuai dengan pengalaman kehidupan yang sudah ditempuh oleh seorang oma atau seorang opa. Bahwa anak-anak, cucu-cucu tidak mau mendengar itu persoalan berbeda. Itu soal bagaimana mereka mau rendah hati atau tidak. Tetapi persoalannya adalah oma dan opa mau enggak ngomong. Oma dan opa mau enggak memberi nasihat. Atau malah begini, percuma saya ngomong mereka enggak mau dengar, biarin aja. Nah, kalau sudah sampai begitu maka kita kehilangan kesempatan untuk berperan dalam kehidupan anak-anak dan cucu. Di gereja juga sama. Sebagai orang tua, sebagai kaum yang dianggap rentan terhadap virus dalam masa pandemi ini, oma opa banyak larangannya. Nggak boleh ikut ini, harus begini dan harus begitu. Oke, jalani saja karena memang demikianlah seharusnya. Tetapi apakah kemudian kita berhenti masuk dalam pelayanan? Tentu tidak.
kita bisa memberi masukan-masukan yang penting, kita bisa memberi nasihat-nasihat kepada para anak muda yang sedang bergiat untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan cara yang berbeda seperti sekarang ini. Apakah anak-anak muda ini akan mendengar? Ya saya juga belum tahu, belum tentu juga mereka mau mendengar. Kadang-kadang mungkin mereka akan berpikir, ini orang tua mau ngapain sih ngomong-ngomong begitu. Itu bukan persoalan kita sebagai orang tua. Persoalan kita adalah kita mau nggak ngomong, kita mau nggak menasehati, kita mau nggak melakukan tugas ini. Nah, jauh lebih penting lagi oma opa bapak ibu sekalian adalah yang kita baca dari Mazmur 71. Ya, kita baca dari ayat yang ke-18. Bagian yang terakhir ya, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu dan kepada semua orang yang akan datang. Jadi tugasnya si oma opa, tugasnya orang tua adalah ketika dia sudah mendapat begitu banyak berkat dalam masa-masa hidupnya yang panjang ini, maka menjadi kewajibannya untuk menyaksikan keperkasaan Allah kepada generasi-generasi di bawahnya. Karena di ayat 17 dikatakan, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Jadi oma opa yang sudah mengenal Allah sejak kecil, pengalaman yang sudah bersama Allah sudah panjang itu wajib untuk di-share, dibagikan, dijadikan kesaksian kepada generasi selanjutnya. Apa bentuknya bagi oma opa kesaksian itu? Oh bisa, berdoa saja, doa pagi. Anak-anak tidak mau ikut, cucu-cucu tidak mau ikut, it's okay, tidak masalah. Berdoa saja oma dan opa. Mereka akan melihat iman itu, mereka akan melihat kesaksian itu yang juga justru akan berbicara secara tajam kepada mereka. Tanpa banyak kata, langsung berdoa saja. Diajak, ayo nak kita berdoa. Aduh mama, aduh oma kami sibuk. Oke, oma berdoa sendiri, mama berdoa sendiri. Selesai. Doakan mereka, doakan pekerjaan mereka, doakan kegiatan hidup mereka, doakan kehidupan mereka supaya mereka bersejahtera, doakan semua yang kita cintai. Sesudah itu apa? Ya sudah, kita lanjutkan saja hidup kita. Tetapi bahwa kita senantiasa hadir dalam kehidupan bersama mereka dan menunjukkan keteladanan bagaimana seharusnya hidup bersama Allah, itu warisan yang berharga, warisan yang tidak bisa direbut-rebut oleh siapapun. Kalau warisan uang nanti berebut, tapi kalau warisan iman tidak ada yang bisa merebut. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak perlu rasa sakit hati, tunjukkan saja bagaimana caranya beriman yang benar kepada Allah. Dengan sendirinya mereka akan memberi saksian, oh ternyata omaku begini, opaku begini, orang tuaku begini, dan seterusnya. Memang barangkali hal itu tidak akan menimbulkan kepuasan secara fisik, karena kita tidak mendapat pujian atau kita tidak mendapat apresiasi. Tetapi bagian itu adalah menjadi bagian Allah untuk memberkati kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melibatkan diri dalam pelayanan. Kita bisa melakukan itu, mendoakan orang lain itu yang paling mudah dan yang paling sering dilakukan oleh oma opa. Apabila kita sudah melakukannya, puji Tuhan, itu berarti kita sudah ikut serta dalam kegiatan pelayanan. Apabila kita belum melakukannya, mari kita melakukannya supaya kemudian kita juga menunjukkan keteladanan kepada banyak orang. Di tengah jemaat pun demikian, sama. Meskipun kita tidak bisa hadir secara fisik, tetapi kita bisa ikut mendukung dan program-program kegiatan gereja, kita bisa dukung dalam doa, kita bisa dukung dalam berbagai kesempatan. Dengan demikian, oma opa, bapak ibu sekalian, kita tidak punya alasan untuk berhenti melayani Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk stop ikut serta dalam kegiatan pelayanan. Kalau tubuh kita sudah tidak kuat, tangan kita masih bisa dipakai untuk berdoa. Kalau tubuh kita sudah tidak memungkinkan untuk hadir di berbagai tempat, iman, hati, dan pikiran kita bisa tetap hadir di sana melalui doa-doa kita. Memberi nasihat, memberi dorongan, menguatkan, mengingatkan, itu adalah sesuatu yang menjadi tugas utama para orang tua. Tugas itulah yang kemudian harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Tugas itulah yang kemudian harus dilakukan dengan penuh ketulusan, entah didengar ataupun tidak, entah dilakukan ataupun tidak.
tetap kita akan lakukan, mendorong mereka, menguatkan mereka, menasehati mereka, supaya mereka, anak cucu kita, tetap berada pada jalan kebenaran dan tetap dengar-dengaran kepada Tuhan. Itulah warisan kita kepada mereka. Nah, Oma Opa, mari jangan surut hati, jangan patah semangat. Pandemi ini pada suatu saat akan berakhir. Barangkali kita juga tidak tahu kapan. Tetapi hati dan jiwa kita bisa tetap tertuju kepada Allah. Hati dan jiwa kita tetap bisa ikut serta dalam pelayanan. Tubuh boleh renta, fisik boleh ringkih, tapi iman tetap kuat dan tegar. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dari setiap orang tua, mewariskan kekuatan iman kepada anak cucunya. Kiranya Tuhan akan menolong kita di dalam kita melaksanakan tugas kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai oma dan opa dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, oma opa sekalian, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku Berbahagia. Berbahagia yang indahmu, Yesus abadi dunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh memahami bahwa meskipun kami sudah tua, kami sudah lemah tubuh, kami sudah mengalami kemunduran dalam berbagai hal, tetapi kami masih diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pelayanan. Kami boleh berkesempatan untuk melayani Engkau melalui berbagai hal, diantaranya kami boleh melayani Engkau melalui kami menasihati anak cucu kami memberi dorongan kepada mereka untuk melakukan hal yang baik, dan kami meneladankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Berikan kepada kami kekuatan supaya kami dimampukan untuk dapat melaksanakan tugas ini, dan semakin baik kami boleh dapat melakukan tugas ini hari lepas hari. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi keluarga kami, anak cucu kami. Tuhan berkati mereka di dalam pergumulan mereka, dalam perjuangan mereka, mengolah kehidupan, menjalani hidup. Berkati mereka ya Bapa, supaya di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit ini, mereka justru semakin dekat kepadamu, mereka justru semakin berpaling kepadamu, mereka semakin mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga meskipun keadaan sulit, mereka tetap setia berpegang pada kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami sesama anggota PKLU yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan susah, baik susah hati maupun dalam keadaan kesulitan keuangan. Tuhan berkati mereka, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan harapan, dan juga Tuhan berikanlah kepada kami hati yang mau mengasihi mereka juga. Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja kami, gereja yang boleh menolong kami untuk semakin mengenal Engkau, memberikan kepada kami kesempatan untuk melayani.
Kami berdoa untuk gereja kami, GPB Eklesia. Biarlah Tuhan berkati setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, setiap fungsi-fungsi yang melayani di dalam kehidupan kami bergereja, mulai dari presbiter sampai kepada koster. Tuhan berkati mereka semua supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan mereka tetap takut akan Tuhan. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami dalam keadaan sulit seperti ini. Tuhan karuniakan hikmat kepada pemimpin bangsa kami sehingga mereka dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik yang mengarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Jauhkan dari hal-hal yang merongrong pemerintah, hal-hal yang menyulitkan kehidupan masyarakat. Berikan kekuatan kepada pemerintah dan bangsa negara kami untuk dapat menegakkan keadilan dan hukum dengan baik dan benar, sehingga setiap orang terlayani dengan baik. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Biarlah kami boleh terpelihara hidup kami dalam kasih karunia Tuhan. Di masa tua kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran Tuhan. Dan kami boleh mewariskan iman ini kepada anak cucu kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku
Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan memberikan persembahan kepadanya, serta mengingat firman-Nya sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan menyanyikan nyanyian umat dari Gita Bakti 86, bait 1 dan 2. Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidup, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan dalam ibadah hari ini sebagai ungkapan syukur dari hati yang mengasihi Engkau dan berbagi dengan sesama yang menderita. Kami memberi dengan pengharapan penuh bahwa Engkaulah sumber berkat melimpah. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini sehingga berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Oma Opa sekalian. Dalam rangka HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan anugerah-Nya, oleh kasih dan kemurahan-Nya, sehingga pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia yang ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di dunia ini, termasuk masyarakat di Indonesia. Virus COVID-19 seakan mengubah tatanan kehidupan yang ada, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama-sama, terutama untuk kaum lanjut usia, yang termasuk sebagai kelompok yang high risk terkena COVID-19. Tetapi saya yakin bahwa dengan keterbatasan yang ada tidak menyetop opa-oma sekalian untuk dapat terus berkontribusi dan tetap eksis di dalam pelayanan. Saya sangat mengetahui bahwa kepengurusan yang sekarang sudah sangat mengikuti dan update terhadap teknologi. Beberapa kali rapat-rapat secara Zoom telah dilakukan. Karena itu, sesuai dengan subtema HUT ke-10, Pelkat PKLU GPIB, yaitu lansia, sehat, tetap bersemangat dan bersyukur senantiasa, tidak hanya menjadi slogan semata-mata. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini tidak dilaksanakan tanpa kemeriahan, tanpa perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya dapat dilakukan secara daring atau online. Tetapi hendaknya kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita dan terutama untuk keluarga di rumah kita.
Selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLUGPIB. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah PKLU Oktober. Terima kasih juga kepada Ibu Nini Herbawan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa di dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah, jaga kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama lagi mengadakan ibadah pada bulan November. Tanggalnya nanti akan masuk di dalam warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan Nama Yesus Berkumandang dari Gita Bakti 156 bait yang pertama. Berkumandang di sejarah dunia, nama Yesus memberikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita naikkan doa syukur kita. Adalah Tuhan di awal syukur kami dan adalah Tuhan di akhir syukur ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk perjumpaan kami melalui ibadah online pada saat ini. Kiranya kami bersukacita, bersemangat, bersyukur, dan sehat selalu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau selalu menuntun perjalanan hidup kami dengan damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin.